Hari ini yang kami lihat nih narasi yang sedang dibicarakan, selain satu bicara kecurangan, yang kedua adalah mengenai potensi gesekan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Iya, iya. Hari ini Pak Prabowo dengan Pak SBY sering komunikasi misalnya, ya memang dalam konteks beliau ini punya pengalaman ya, Pak SBY bagaimana proses transisi. Tapi bukan dalam konteks kemudian bertiga ini adalah semacam ada perimbangan kekuatan, enggak. Bener nggak nih Pak Jokowi serius mau masuk ke Golkar? Bang, jangankan Pak Jokowi, Bang. Siapapun yang mau bergabung di Golkar, bagi kita dengan senang hati, Bang. Apalagi Apalagi? seorang Joko Widodo. Iya. Kami melihatnya, kalau sampai ada Pak Jokowi ingin bergabung dengan Golkar, wah alhamdulillah kita Iya. sambut. Jadi Pak Jokowi itu di mata Golkar sudah Golkar duluan. Nah kalau bahkan melampaui argumen itu bisa aja sejak beliau berkarir sebagai wali kota Solo sudah Golkar, kata Golkar loh Bang. Iya. Walaupun kata PDIP kader kami kan gitu. Iya. Ini yang Tapi memang benar, Mas. Mas ini juga Golkar, Mas. no ya kan. Jadi semuanya bisa digolkarkan gitu loh Bang. Dia kalau misal masuk ke Golkar, maka dia harus menduduki posisi yang cukup kuat secara politik di dalam Golkar. Karena itu akan menentukan bagaimana bargaining position seorang Jokowi di hadapan partner-partner termasuk rival politiknya. Salah satu jawabannya adalah ketua umum. Apakah seorang Jokowi mampu mendisiplinkan, bernegosiasi, melakukan kompromi dengan kekuatan-kekuatan partai-partai, kekuatan-kekuatan politik di dalam Golkar? Lagi-lagi kembali ke Kang Maman lagi. Nah, Ya kan? Karena Ini memang Golkar man ini of the luar show. biasa ya. Luar biasa. Setelah mencapai suara menempel ketat PDIP ini kan. Seperti kalau kita lihat Formula One itu ya, menempel ketat ya kan. Tinggal nyenggol dikit bisa lewat tuh. Mungkin Golkar nggak mau nyenggol-nyenggol lah. Udah aman segini aja udah cukup. Runner up aja kan gitu. Kata Kang Maman, Tapi sudah lewat ya. Ya. Tapi hitungan kursi kan belum tahu kita. Suara Golkar biasanya Iya. kan lebih menyebar ke Iya. seluruh Indonesia dibandingkan dengan PDIP ya. Iya. Makanya Golkar tidak ada disebut kantong Golkar. Kalau PDIP itu ada kantongnya. Gampang diserang kalau ada Iya, kantong itu. iya, Kantong iya, Bali, iya. kantong Jawa Tengah ya kan. Iya, iya. Sumatera Selatan, itu gampang. Akhirnya di kantong-kantong itu turun semua. Nah itu bahaya. Jadi kalau ada kantong diam-diam aja. Apalagi kalau ada isinya. Kang Maman, ini menarik sekali. Ini mengenai rencana Pak Jokowi ini akan berada di dalam. Saya nggak mau nyebut ketua umum atau apa, tapi Pak Jokowi pokoknya diperkirakan, dipersepsikan akan ada di dalam tubuh Golkar. Tapi sebagai apanya kan kita belum tahu. Ya kan, Pak JK bilang ya kalau mau jadi ketua pengurus harus 5 tahun dulu, gitu kan. Nah, kalau Pak JK itu untuk orang lain suka begitu dia, untuk dirinya kayak gitu. Gimana nih Kang Maman? Gimana Kang? Iya, iya, iya. Ya. Pertama gini Bang, Golkar tuh partai terbuka. Jadi kalau ibaratnya itu sahamnya udah saham go publik. Ya, TBK. Jadi kita TBK artinya makanya ada kalau kita lihat ini kan menjelang ini kan kita kan akan munas Desember ya. Desember atau Oktober? Desember. Oh, Jadi kalau Desember. di jadwal kita itu memang Desember. Artinya dinamika seperti ini adalah hal yang wajar dan biasa gitu. Tapi saya kembali ke Pak Jokowi, artinya Golkar ini partai terbuka, siapapun anak bangsa yang memang dia memiliki platform ataupun semangat yang sama, silahkan saja. Nah, sebagai contoh kayak kita nih Bang, ada istilah di Golkar tuh bisa mati berkali-kali, bisa hidup berkali-kali. Jadi artinya dinamika itulah yang membuat kita di internal Golkar itu menjadi cukup mapan dan matang Itu saya dalam ambil contoh ya, konteks politik. Idrus Marham kan udah mati kan, hidup lagi sekarang. Ya itu jadi ada istilah begitu kalau di kita. Udah viral lagi itu Bang. Iya. Bukan hanya viral. Viral jadi. Nah, apalagi orang sekelas Pak Jokowi. Beliau hari ini adalah Presiden Republik Indonesia yang kita juga sekarang sudah versi quick count ya, ada presiden elect ya, presiden election.
Artinya bagi kita Partai Golkar terbuka dengan siapapun yang memang ingin bergabung, bahkan masuk ke dalam struktural Partai Golkar, itu satu. Namun jadi artinya kita welcome Bang, terbuka. Namun saya mau mencoba melihat dari pendekatan politik praktis dan dalam kacamata Pak Jokowi. Kalau kita lihat dalam kacamata Pak Jokowi dulu Bang, beliau ini sudah jadi wali kota 2 periode. Jadi gubernur tengah periode, naik didorong oleh Nggak rakyat, sampai 1 periode? Oh iya betul, iya, diganti sama Ahok. naik jadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Kalau saya melihat dalam kacamata Pak Jokowi, ditambah lagi orang mau ngomong apapun, Pak Prabowo ini adalah salah satu yang dianggap melanjutkan pemerintahan, program-program beliau, akan melanjutkan program-program beliau. Jadi saya melihatnya dalam kacamata Pak Jokowi, dia pasti akan lebih memilih untuk betul-betul menjadi negarawan sejati. Ini saya mencoba melihat dalam Iya. dalam perspektif mencoba saya menjadi Pak Jokowi gitu ya. Jadi dia akan lebih memilih untuk menjadi negarawan, menjadi menjadi sahabat semua partai. Dan memang dari awal beliau kan menunjukkan bahwa contoh kayak kita di koalisi, beliau menunjukkan kedekatan dengan Golkar, kedekatan dengan Gerindra, kedekatan dengan Demokrat, kedekatan dengan PAN. Jadi kedekatan dengan dengan PSI juga, artinya beliau mencoba menunjukkan itu. Dan memang bahkan kalau kita lihat kotel efek ataupun efek sebaran Pak Jokowi tersebar tuh di semua partai koalisi yang ada. Nah, jadi kalau saya melihat sepertinya positioning itu yang akan diambil oleh beliau. Tetapi kalau memang beliau dengan ada keinginan untuk bergabung atau apapun, kita dengan sukacita menyambut. Iya. Gitu. Jadi bagi saya itu kalau saya melihat dalam kacamata Pak Jokowi. Lalu dalam pendekatan politik praktis pun saya melihatnya belum ada urgensi. Saya melihatnya begitu. Pak Jokowi bergabung di Golkar ataupun tidak bergabung di Tapi Golkar. bagi Golkar urgensi itu ada nggak? Bang, jangankan Pak Jokowi Bang. Saya mau bilang sama Abang ya, jangankan Pak Jokowi ya. Siapapun yang mau bergabung di Golkar, bagi kita dengan senang hati Bang. Apalagi seorang Joko Widodo. Iya. Jadi kami melihatnya kalau sampai ada Pak Jokowi ingin bergabung dengan Golkar, wah alhamdulillah kita sambut. Gitu. Jadi mau saya bilang kita jangan melihat dulu Pak Jokowi ya. Maksud saya tokoh-tokoh masyarakat di level kabupaten, di level provinsi aja yang mau bergabung dengan Golkar kita welcome terbuka. Iya. Apalagi seorang presiden gitu loh maksud saya. Jadi tidak ada ketemu satu alasan apapun kita tidak terbuka dengan Pak Jokowi. Namun kan kita kan kalau kata orang Jawa ini, kita kan juga nggak mau ngemerungsung juga Bang. Kita kan juga bagi kita kan mencoba harus melihat juga dari sisi Pak Jokowi kan. Apalagi sekarang kita ini masa transisi juga kita harus ingin betul-betul di kita partai koalisi ini kan lagi mau mempersiapkan soft landing-nya Pak Jokowi, lalu proses transisi programnya itu berjalan dengan smooth, terus program-program pemerintah juga apa yang sudah dipersiapkan oleh Pak Jokowi, terus yang memang Pak Prabowo juga udah membangun tagline untuk melanjutkan bersama dengan Mas Gibran, itu pun akan kita persiapkan juga kan semua. Jadi saya pikir isu-isu itu hal yang menurut saya biasa aja dan pada prinsipnya kita lihat perkembangan aja nanti ke depan. Ya memang kalau pemenang tuh enak ngomongnya ya, Zaki ya. Pemenang posisi di sentral lagi ya, Bang ya. Bukan, ini kan begini, ya kita paham lah Bang. Di Golkar ini kan banyak ahli nujum, ada ahli karate, ada ahli aikido, ada ahli ilmu kanuragan tenaga dalam, cus dari jauh, macam-macam kan. Jadi
Ya ini kan bagian dari sebuah proses dinamika kita untuk meladeni dan melihat, karena ini ya memang inilah indahnya kami Bang di Golkar Iya, ini. iya. Jadi bagi kita kita anggap inilah kekayaan dan kelebihan yang dimiliki oleh partai kita di Golkar. Jadi kalau ada istilah kita tuh ya Golkar tuh ya Indonesia mininya kita lah gitu. Saya mau bilang bahwa di partai kita Bang, itu nggak ada privilege. Jadi artinya apa? Di Golkar ini itulah yang mau saya bilang bahwa siapapun dia bisa. Siapapun dia bisa tampil, siapapun dia bisa menjadi seseorang, bisa menjadi hero juga bisa menjadi zero. Namun yang paling terpenting adalah prestasi dan karya ataupun kualifikasi ataupun semangat bahwa memang kita partai karya kekaryaan Bang. Artinya basisnya adalah masyarakat. Jadi kalau tadi dibilang kita nggak tahu ya, makanya walaupun saya ini dekat sekali dengan Pak Ludwig. Beliau juga salah satu, karena saya kan di FKPPI Bang. Ya beliau juga salah satu yang kita anggap sebagai bapak lah, karena beliau purnawirawan TNI. Ya kita juga merasa kehilangan, namun kembali lagi ada sebuah sistem di Partai Golkar yang nggak bisa ditembus oleh siapapun. Jadi kayak saya, hari ini saya bisa seperti ini, tapi kalau saya lengah gitu ya misalnya ataupun apapun ya, contoh banyak case kan, Iya. gitu. Jadi saya nggak tahu lah contoh kasus kalau di partai-partai yang lain kan ada mekanisme yang mungkin bisa diprioritaskan gitu. Kalau di kita Bang, mau memecat satu orang aja Bang, itu nggak mudah Bang. Karena kita ada mekanisme di dalam yang memang diberikan hak kepada setiap anggota partai Iya. untuk bisa membela diri gitu. Jadi seperti itu. Menyangkut harga saham itu. Kalau Kalau perusahaan kan begitu terganggu perusahaannya, harga saham di pasar modal turun. Kira-kira kan begitu kalau go public ya. Kalau Demokrat kan belum go public. Jadi ada goncangan di sana nggak ada hubungannya dengan saham. Dengan publiknya nggak ada. Gitu. Mas Ngarwi gimana Mas? Ini yang mengenai ya kan Mas Ngarwi pasti ngikutin lah ya. Iya. Saya manggilnya Ngarwi. Namanya sebenarnya Nyarwi. Iya. Saya kira ya, Golkar ini untuk pemilu terakhir ini, saya kira partai yang memang nomor 2 Bang dari sisi, tapi kalau pandangan saya termasuk partai yang paling sukses. Kebayang nggak Bang, tidak punya capres, tapi dalam blok koalisi banyak pihak yang mengatakan Golkar ini pemenang karena mencawapreskan Gibran duluan loh Bang, habis itu ini gitu kan. Menangnya termasuk banyak ini Bang. Pileg juga tadi, bahkan ada kemungkinan juga kan, artinya walaupun jumlah suara nomor 2 bisa aja jumlah kursi, kan kita belum lihat perdapil kan gitu. Nah, yang menarik lagi Bang, saya lihat ini Golkar ini mampu ini ya, saya nggak tahu ilmu kesaktian apa juga yang dimiliki Golkar karena pakai banyak tokoh tadi ya yang disebutkan gitu. Bayangkan ya, Pak Jokowi ini gitu, itu kan kader PDIP. Ya kita tahu berkarir lama dicalonkan dari PDIP, wali kota apa semua gitu ya. Tapi oleh Golkar itu brandnya itu kemudian di co-branding Bang. Kekaryaan Pak Jokowi yang ditonjolkan. Jadi Pak Jokowi itu di mata Golkar sudah Golkar duluan, makanya kemarin ada yang bilang Pak siapa 2000 Bang Indonesia. Bang ya yang dari Surabaya itu kan bilang sudah Golkar dari 2000 berapa itu Bang? 15. 2015. 15 katanya. Nah kalau bahkan melampaui argumen itu bisa aja sejak beliau berkarir sebagai wali kota Solo sudah Golkar, kata Golkar loh Bang. Walaupun kata PDIP kader kami kan gitu. Ini tapi memang benar Mas. Mas ini juga Golkar Mas. Oh iya kan. Jadi semuanya bisa digolkarkan gitu loh Bang. Tanpa harus masuk Golkar, bayangkan. Ini makanya canggih nih Bang. Karena dia mainnya identitas. Iya gitu. Jadi ini saya lihat kecanggihan ini yang terjadi. Nah, maksud saya mau mengatakan gini Bang. Saya lihat ya daya tarik ini, pertanyaan kan siapa yang kemudian gitu ya ini kan kayak telur ayam Bang, yang lebih duluan membutuhkan juga gitu loh. Artinya Golkar dengan Pak Jokowi atau Pak Jokowi dengan Golkar.
Tapi saya melihat gini, ada yang menarik, saya soroti ke partai aja, saya tidak menyoroti Pak Jokowi ya. Di antara partai-partai yang selama 5, 10 tahun terakhir ini ya, itu kan yang paham peta jalan seorang politisi, yang karir politisi untuk mencapai maksimal dan kemudian menawarkan sistem dan kepartean dan organisasi yang bagus. Salah satunya menurut saya yang berhasil Golkar. Kenapa? Karena kalau kita lihat Bang, jalan kesuksesan politisi itu kan dia pengen menjadi titik puncak ya karir ya. Ada yang kemudian besar karena pemikiran, jalan pemikiran gitu ya. Ada yang kemudian membahasakan dengan bahasa lain ya, itu kemudian jalan pengabdian, artinya jalan populis di tengah-tengah masyarakat ya, pengabdian. Tapi yang bisa satu sisi populis, tapi sisi lain juga bisa direkognisi dengan paradigma pemikiran itu jalan kekaryaan. Makanya kalau saya lihat beberapa para penulis para pemikir Golkar dulu sering menulis Golkar Party of Ideas. Tetapi sebelum itu hanya brand saja, tapi faktanya sebenarnya partai kekaryaan itu yang mau ditonjolkan karena itu lebih nyambung dengan pemilih. Nah, di sini yang saya lihat, kalau dengan logika seperti ini, maka bukan hanya Pak Jokowi Bang yang mau digolkarkan. Banyak sekali kan gitu. Jadi siapapun bahkan yang berkoalisi dengan Pak Jokowi bisa aja gitu loh. Artinya maksud saya frame yang dibuat oleh Golkar ini secara branding, secara strategi, menurut saya jangkarnya luas dan itu ibaratnya Karena tadi ada sistem meritokrasi yang tadi ya tidak ada ini misalnya. Walaupun kita juga tahu ada kritik misalnya sekelompok dinasti itu di mana-mana itu nggak hanya Golkar kalau saya lihat semua lah ya. Tetapi ada proses sistem yang menurut saya itu ada daya tariknya. Makanya tadi saya apakah nanti misalnya bahkan tanpa Pak Jokowi masuk Golkar, itu pun sudah Golkar berhasil menurut saya, Bang. Menunjukkan istilahnya sebagai partai yang istilahnya paling terasosiasi menurut saya ya. Buktinya dalam konteks pemilu, kita kan kemarin juga membahas, Bang, beberapa di tempat juga ya. PSI yang bilang partai Pak Jokowi gitu ya. Tapi suaranya juga kurang maksimal kan. Justru yang berhasil menjual Pak Jokowi itu Golkar, Bang. Golkar ya. Untuk pemilu ini ya. Kalau pemilu periode sebelumnya ada Nasdem, Bang. Itu harus kita akui termasuk ya. Kalau periode sebelumnya. Tapi yang ini menurut saya Golkar gitu loh. Nah, di sini yang saya lihat gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah seberapa relevan, seberapa penting Pak Jokowi untuk kemudian secara formal itu nantinya bergabung dengan Golkar. Kalau menurut saya sampai hari ini, tadi pertanyaan Bung Maman urgensi, kurang terlalu urgen juga. Kenapa? Karena tanpa itu pun Pak Jokowi sudah relatif terasosiasi. Tetapi pertanyaannya, nanti apakah misalnya pasca itu dibutuhkan misalnya ya identitas kelembagaan politik karena kan ini koalisi Prabowo Gibran, di sana ada partai Golkar, di sana tidak ada PDIP Bang, kan gitu. Nah itu kan butuh kelembagaan Bang. Nah pertanyaannya apakah visi, misi, mimpi dan seterusnya dari Pak Jokowi yang ada sekarang bisa dilanjutkan tanpa harus itu apa tidak? Nah itu pertanyaan terbuka yang bisa kita akan terus simak terus itu Bang, masih Ya. belum tahu kita ini. Jangan dilewatkan, simak terus. Nah, Ya. untuk menyimak itu kita minta pendapatnya Pak Kiai lagi. Ya. Gimana Pak Kiai? Ini konteksnya ini Pak Jokowi dengan Golkar ini. Gini Bang, Pak Jokowi dan Golkar. Ya sebenarnya ini kan kaitannya kan dengan kalau misal tadi Kang Maman menyampaikan soft landing ya. Ada satu konteks sendiri yang tampaknya sedang dihitung oleh Pak Jokowi, yaitu menghitung bagaimana kemudian situasi pasca kekuasaan. Bukan semata-mata terkait dengan post power syndrome, tetapi dalam konteks politik praktis, situasi di belakang atau setelah kekuasaan selesai, itu seringkali ada cukup banyak elemen-elemen kekuatan yang siap untuk menerkam, mengancam, dan dibutuhkan kalau dalam bahasanya Pak Richard Robinson itu politics of wealth defense. Wealth dalam konteks ini adalah political economic interest. Artinya bahwa untuk mengamankan keselamatan secara politik, termasuk dalam konteks hukum dan lain sebagainya, maka Pak Jokowi harus memiliki satu basis kekuatan politik yang cukup memadai. Nah, perhitungannya pada basis mana? Selama ini Pak Jokowi kan identik dengan PDIP, tetapi fakta di Pilpres 2024 ini ada sebuah situasi di mana kemudian terjadi fragmentasi kekuatan, Pak Jokowi kemudian seolah secara sah
sudah tidak menjadi bagian dari PDIP, bukan lagi menjadi petugas partai di PDIP, dan pertanyaannya, apakah kemudian Pak Jokowi akan menjadi bagian dari kekuatan partai politik lain? Karena kalau misal bicara dalam konteks pengamanan secara kekuasaan, maka dia membutuhkan infrastruktur kekuasaan. Dalam konteks ini adalah partai politik. Apakah cukup dengan konteks sebagai pimpinan koalisi besar? Let's say tadi didiskusikan semacam barisan nasional di Malaysia. To some extent bisa saja, tetapi sekali lagi sebuah koalisi besar itu tidak bisa dijalankan, digerakkan hanya dengan sebuah kompromi kepentingan saja. Tetap harus ada power, dan power itu kuncinya ada di partai politik. Nah, kalau misal kemudian Pak Jokowi berpikir itu, maka kalkulasi politik strategisnya Pak Jokowi harus pegang sebuah partai. Pertanyaannya, di luar PDIP apa? Ada beberapa opsi. Menurut informasi spekulatif, dulu sempat muncul informasi akan terjadi tukar guling antara posisi kepresidenan dengan Ketua Umum Partai Gerindra. Pertanyaannya, kalau misalnya kemudian Pak Jokowi akan masuk ke sana, apakah posisi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra memungkinkan bagi Pak Jokowi untuk mendisiplinkan semua barisan sel-sel kekuatan politik di dalam Gerindra yang selama ini memiliki loyalitas kuat terhadap Pak Prabowo? Besar kemungkinan sulit. Kan Pak Prabowo itu jabatannya 2 ya? Ketua Dewan Pembina dan juga Ketua Umum. Kasih aja satu Pak Jokowi Ketua Umum. Ada satu lagi, Ketua Dewan Pembina. owner. Itu yang mahal. Ya jelas. Nah, problemnya kalau misal di konteks Gerindra, hitung-hitungannya semakin kompleks, Bang. Nah, maka kemudian secara karakteristik partai yang memungkinkan untuk melakukan take over, karena partai yang bukan menjadi milik dari satu owner saja, salah satunya adalah Golkar. Karena Golkar itu sebuah kekuatan partai yang dihuni oleh cukup banyak kekuatan-kekuatan politik dengan segala jurus, kemampuan, kesaktian tadi disampaikan oleh Kang Maman, yang itu memungkinkan untuk kemudian dilakukan upaya-upaya atau langkah-langkah yang barangkali konteksnya adalah take over kekuasaan. Tetapi problemnya begini, ada beberapa hal. Kalau misal Pak Jokowi ingin melakukan take over kepemimpinan di Golkar, maka ada 2 skema. Pertama, dia kalau misal masuk ke Golkar, maka dia harus menduduki posisi yang cukup kuat secara politik di dalam Golkar. Karena itu akan menentukan bagaimana bargaining position seorang Jokowi di hadapan partner-partner termasuk rival politiknya. Salah satu jawabannya adalah Ketua Umum Partai Golkar. Pertanyaannya, apakah seorang Jokowi mampu mendisiplinkan, bernegosiasi, melakukan kompromi dengan kekuatan-kekuatan partai-partai, kekuatan-kekuatan politik di dalam Golkar? Ada Kosgoro di sana, ada MKGR di sana, ada Soksi di sana, termasuk yang teman-teman muda ada AMPI di sana. Belum lagi yang tadi punya kekuatan tenaga dalam, bisa kontrol dari luar itu, dari jauh. Itu yang lebih sakti lagi. Apakah kemudian bisa mendisiplinkan itu, bernegosiasi dengan itu? Belum lagi secara tatip kemarin udah ada yang menyinggung, salah satunya Pak JK. Kalau mau ketua umum harus 5 tahun menjadi pengurus. Nah, artinya ada deal politik yang cukup besar. Nah, kalau misal hal itu tidak mudah dilakukan, maka porsi kedua, skema kedua, Pak Jokowi masuk di Golkar dengan tetap memiliki sebuah kekuatan untuk mengontrol atau dalam bahasa vulgarnya mengkooptasi arah kebijakan Golkar ke depan, tetapi bukan di posisi ketua umum, melainkan di posisi barangkali secara struktur lebih terhormat dalam konteks struktur Dewan Pembina, penasehat, Banyak atau tuh. apapun itu. Ada 5 dewan ya kalau di Ada 5 Golkar ya? dewan. Bahkan kalau misal Pak Jokowi masuk bisa dibuatkan dewan yang ke-7 Iya. atau dewan ke-6. Nah, itu bisa dinegosiasikan. Tapi posisi ketua umumnya bisa diletakkan atau bisa diserahkan kepada tokoh yang bisa diajak berkomunikasi secara hati ke hati dengan Pak Jokowi. Mana yang lebih kemudian memungkinkan? Tentu semua ini masih dalam proses perhitungan. Saya menduga kalau misal kemudian situasi ini terus berkembang, apalagi informasinya ini kan kemana-mana, Bang. Termasuk
kemampuan Golkar untuk ya tadi disebutkan, Pak Maman ya, penguasaan di berbagai kekuatan, kemudian tampaknya ini Bang, tampaknya secara kalkulasi konversi hitungan kursinya sudah melampaui PDIP Iya. dan, dalam konteks take over kepemimpinan ketua DPR, jangan-jangan Golkar ini yang siap untuk, Iya. mengambil alih kepemimpinan, DPR RI ke Bahkan depan. di internal Golkar itu sudah dibicarakan. Apa itu Bang? Ya PDIP ketua MPR aja. Oh gitu ya? Iya. Wah, ini isu hot lagi. Karena kan sudah pasti ketua DPR-nya Golkar kan. Menurut Ini ini gini, A1 ini. saya tambahkan ya, memang dalam situasi seperti sekarang itu yang tadi saya bilang ya, ini kan semua masih serba di awang-awang kan, jadi kita belum bisa mengambil kesimpulan apapun karena belum ada perhitungan real count dan lain sebagainya. Terlalu dini kita untuk Iya mengambil Bang, kesimpulan. terlalu dini Bang. Itu strategi Bang, jangan jadi- di-leaking Bang, jangan dibocorin Bang. Jadi terus yang kedua, kalau misalnya Golkar di posisi ini di posisi ini, saya pikir itu Ya. terlalu inilah. Tapi saya mau sampaikan begini Bang, ada juga yang perlu saya kasih. Kapasitas saya sebagai ketua Bapilu ya. Apa yang terjadi perolehan kursi pada hari ini, kembali lagi ini semua masih berproses. Tapi bagi kita bahwa nanti kita nomor 1 atau nomor 2 bagi kita itu udah nggak terlalu inilah karena Udah proses biasa ya. itu sudah Udah biasa pernah 1, pernah 2 ya. itu proses sudah berjalan. Tapi yang mau kita sampaikan begini, ini kan sebetulnya sebuah proses panjang yang dilakukan oleh Golkar di era kepemimpinan Pak Erlangga. Ada satu loh Bang, yang mungkin saya mau sebutkan. Yang pertama, Golkar hari ini mampu melakukan reformasi penentuan kepala daerah. Yang kalau kita anggap dulu nih kan kita tahu penentuan kepala daerah itu kan pakai mahar. Kita nggak ada loh. Jadi kita betul-betul basisnya saintifik. Siapapun dia yang memang memiliki kemampuan, kualitas, dan surveinya bagus, kita support. Jadi kalau dulu kan kita paham lah ya, macam-macam hampir semua partai ini kita harus berani terbuka. Dan alhamdulillah Golkar di pilkada yang terakhir itu kita 62% menang. Itu satu. Lalu yang kedua, pertarungan. Jadi gini, kalau istilah kita mampu mensimplifikasi demokratisasi yang terjadi di Partai Golkar dengan mendorong terpilihnya ketua-ketua kabupaten, ketua-ketua provinsi dengan kita dorong melalui aklamasi. Itu mensimplifikasi dinamika ataupun potensi konflik yang terjadi di bawah. Itu yang kedua. Akhirnya konsolidasi itu berjalan secara masif. Nah, yang ketiga, linearitas Bang. Coba ya, Abang kita sama-sama tahu nih kan. Golkar ini dari dulu kalau misal dukung si A, dukung si B itu paling 50-55% Bang. Basis suara Partai Golkar itu mendukung kandidat yang kita dukung. Itu silakan buka di hasil survei. Maksimal itu Golkar itu dukung itu paling maksimal itu 55%. Hari ini Pak Prabowo exit poll kita 75%, Bang. Ini bukan kita yang membuat, teman-teman, itu data. Jadi itu 3. Jadi proses-proses panjang ini ditambah lagi memang faktor kedekatan ataupun asosiasi Pak Jokowi. Kita kan membangun narasi besar karya kekaryaan. Jadi siapapun hari ini anak-anak muda Indonesia, siapapun dia menginginkan yang ke depan lebih baik itu identik dengan narasi karya kekaryaan. Jadi, nah yang terakhir itu kan kita tutup jackpotnya itu kan dengan kita mendorong yang paling terdepan untuk mendorong Mas Gibran kan. Akhirnya kita dapat sedikit gain pemilih-pemilih pemula itu masuk ke kita. Nah, jadi beberapa 5 poin tadi Bang yang saya sampaikan inilah yang akhirnya hari inilah yang kita tuai. Nah, ke depan bagaimana? Ke depan kalau tanya ke saya sebagai anak muda partai dan juga ketua Bapilu, dan saya harus sampaikan Bang, ada tradisi yang mungkin agak ini. Saya ini 43 tahun Bang, udah jadi ditunjuk oleh partai, oleh Pak Erlangga Hartarto jadi ketua Bapilu, itu sebetulnya gamblingnya agak besar. Itu menurut saya, karena beliau terlalu memberikan kepercayaan kepada anak muda, tapi alhamdulillah kita buktikan. Nah, apa yang terjadi hari ini, proses panjang 5 tahun ini yang mau kita pertahankan ke depan. Jadi kontinuitas sebuah proses yang positif yang terjadi di Partai Golkar ini yang mau kita pertahankan. Karena doktrin di kita tuh sadar, kita ini kan Golkar ini kan didirikan oleh 3
lembaga institusi besar, Kosgoro 57, MKGR dan Soksi yang merepresentasikan dari 3 kelompok. Jadi memang doktrin kita itu memang doktrin dari bawah. Jadi kita dibesarkan dari basis bawah. Jadi makanya itu yang membuat akhirnya kita menjaga betul ideologi karya kekaryaan itu. Nah, ini mau kita lanjutkan ke depan. Mudah-mudahan, makanya mohon doanya lah Bang. Iya. Semoga. Mungkin kita terakhir ini masuk ke, jadi tadi kan sudah disinggung oleh Prof. Umam ya mengenai Barisan Nasional. Oh, Ya. Gini, kan yang sudah berkembang ini saya juga bertanya, apa sih esensinya dari Barisan Nasional ini? Selama ini kan koalisi di pusat itu kan tidak berjalan di daerah, gitu loh. Bisa jadi misalnya PDIP jadi calon wali kota, PKS wakil, atau sebaliknya, ya kan? Demokrat boleh aja Ibu Mega sama Pak SBY nggak cocok, iya. tapi dalam mengusung di Beberapa daerah. daerah bisa bersama, Mm-mm. gitu loh. Nah, Banyak. jadi Barisan Nasional yang dimaksud ini adalah dalam konteks supaya koalisi itu utuh sampai ke bawah. Nggak bisa Golkar dengan PKS, nggak bisa nanti Demokrat dengan PDIP misalnya. Dia harus betul-betul membangun di daerah itu bersama-sama dengan koalisi ini. Itu sebenarnya urgensinya di situ. Nah, kalau itu terbangun sebenarnya bagus ya, solid, menjadi pelajaran juga bagi partai-partai politik yang berada di luar gitu loh. Mereka juga harus berusaha menjadi solid juga. Nah, kita kan nggak bisa gabung dengan koalisi Barisan Nasional ini, ya. Bagaimana kita bergabung di antara kita sendiri? Ini saya kira bagus untuk membangun budaya politik kita, ya kan, biar tidak rebut-rebutan kayak tadi. Kang Maman Golkar bisa menyatakan bahwa kami tidak menerima mahar misalnya, tapi yang lain kan belum tentu bisa. Nah, tapi dengan ada koalisi itu mengurangi tuh mahar-mahar tadi. Lu nggak bisa ke sana kok, mau nggak mau harus ke sini kan gitu. Ya. Nah itu, gitu mungkin pandangannya. Gimana ini pandangan? Saya, Bang. Iya dong. Oke, Bang. Begini, Bang. Terkait dengan konteks itu, ada 2 hal ya. Konteks koalisi permanen, kalau kita sekali lagi rujuk di asbabul wurud dulu munculnya narasi tentang, koalisi permanen, itu adalah ketika sebuah sistem presidensial mengalami banyak sekali guncangan ketika diletakkan dalam konteks sistem multipartai. Iya. Maka kemudian multipartai yang kompleks, tidak mudah koalisinya disatukan, katanya menjadi bagian dari pemerintahan tapi kelakuannya kelakuan oposisi gitu. Maka kemudian diidekan dengan koalisi permanen. Bahkan dalam konteks itu dulu ada, di era Pak SBY misalnya, dulu Pak Bakri sebagai, Ketua Umum Golkar, Iya. diangkat dia sebagai koordinator ya, semacam koordinator, barisan koalisi. Tetapi kemudian itu konteksnya adalah fungsi pada level elit. Supaya kemudian tidak terjadi turbulensi, goncangan, dinamika dari perilaku-perilaku dari partai-partai, yang ada di level nasional. Tapi kalau misal kemudian konteksnya adalah barisan nasional dalam format koalisi permanen yang dari atas sampai bawah harus sama, masuk di dalam pilkada juga sama. Kalau dalam bahasanya Pak Asmuni itu adalah hal yang mustahil, alias hal yang mustahil. Karena dinamikanya sangat kompleks, Bang. Ini bukan lagi persoalan ideologis, bukan lagi persoalan, kalkulasi kepentingan. Kadang juga ini dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal di antara local leaders, para pemimpin-pemimpin di tingkat lokal, dan itu dinamikanya sangat cair. Maka kemudian yang tadi Bang Zulfan, sampaikan, ketegangan di level elit itu seringkali sangat cair, begitu fleksibel pada level daerah. Dan justru fleksibilitas itu membuka ruang koalisi-koalisi baru yang barangkali di tingkat nasional tidak memungkinkan itu terjadi. PKS sama PDIP haram jadah dalam konteks level nasional untuk berkoalisi. Kenapa saya katakan itu? Bukan saya yang mengatakan, Pak Sekjennya, Pak Hasto yang mengkonfirmasi itu. Tidak mungkin gitu kan, berkoalisi dengan PKS karena faktor ideologis dan lain sebagainya. Tapi coba kita cek dalam konteks pilkada, banyak sekali Iya. PKS satu gerbong dengan PDIP.
Artinya kalau misal kita bayangkan format koalisi permanen di level nasional barangkali memungkinkan, di level ke bawah agak sulit terjadi. Nah, sekarang kita bedah pada level nasional. Konteksnya begini, Bang. Kalau ide misalnya dari PSI untuk meletakkan Pak Jokowi sebagai Majelis Syuro, P Ketua Dewan oh Syuro dari PSI? kan, idenya PSI Oh meletakkan begitu, Pak ya ya ya, Jokowi. heeh. Wah, ini seolah pengen menegaskan ya, Pak. Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi Maje ketua, Majelis Barisan Nasional atau koalisi besar. Tentu, memiliki 2 fungsi. Pertama, fungsi terkait dengan tadi, sebagai sebuah upaya untuk meletakkan Pak Jokowi sebagai orkestrator, mhm, dalam sebuah koalisi besar, sehingga kemudian bisa diletakkan sebagai politics of wealth defense tadi itu, mhm, untuk menjaga, mengamankan, dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama, hal itu juga kemudian, menjadi sebuah pertanyaan selanjutnya, Bang. Apakah kemudian kalau misal situasi itu dilakukan, ini sistem presidensial, mhm, otoritas kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden. iya, Apakah kemudian Pak Prabowo yang nanti akan menjadi the newly elected president, mhm, akan disumpah menjadi presiden, apakah oke-oke saja dengan skema itu? mhm, Apakah Pak Prabowo tidak merasa di bawah bayang-bayang kekuasaan tertentu? mhm, Apakah Pak Prabowo tidak merasa dikontrol? Apakah Pak Prabowo tidak merasa dikendalikan? mhm, Nature dari sebuah kekuasaan, seorang presiden akan melepaskan diri dari bayang-bayang itu semua dan menegaskan bahwa dia adalah the real leaders. mhm, Tetapi memang betul bahwa seorang Pak Prabowo barangkali, lebih memiliki ini ya, apa namanya, keterpanggilan moral, komitmen, iya, loyalitas, apalagi dia didukung oleh, elemen kekuatan salah satunya adalah Pak Jokowi, maka dalam bahasa beliau ini adalah sumpah prajurit gitu, mhm, untuk, memenuhi apa yang dijanjikan dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi politik itu sangat cair. Apa mhm, yang terjadi di Filipina itu gambaran yang sangat sangat clear mhm, bagaimana seorang, eee eee, apa namanya, Bongbong Marcos Junior, yang tentu dia tahu dia paham betul kemenangan dia, yang dia menanggung dosa besar dulu, sejarah, korupsi authoritarian di bawah Ferdinand Marcos, lalu dia bisa menang mhm, dengan backup dari Presiden Duterte. Dia leading, maju dengan Sarah Duterte, putri dari seorang Duterte, mhm, cukup 2 tahun, per hari ini sudah clash semuanya, mhm, sudah bubar semuanya, perang di antara mereka. Artinya bahwa memang dalam konteks ini dibutuhkan model kepemimpinan termasuk juga kemampuan Pak Prabowo, termasuk Pak Jokowinya sendiri untuk apa ya, Bang, ya, mengorkestrasi, mengatur, selah, supaya kemudian tidak terjadi benturan itu. Nah, mhm, kemampuan itulah yang kemudian nanti akan kita uji, seberapa seorang Prabowo mampu sefleksibel itu untuk mengatur ritme kekuasaan ini ataukah tidak. mhm, Bagaimana Pak Jokowi dulu banyak sekali musuhnya, lama-lama kemudian, "Loh kok bergabung loh kok bergabung?" Nah, mhm, situasi ini yang tampaknya, tidak mudah, Bang, bagi transisi kepemimpinan baru. Apakah kemudian bisa dilakukan itu ataukah tidak? Tapi kalau sekali lagi posisi Pak Jokowi diletakkan sebagai posisi ketua koalisi besar, mhm, sebagai simbol mungkin cukup menarik dan itu bisa menjadi, mesin politik bagi Pak Jokowi, setidaknya untuk memastikan bagaimana program-program Jokowi bisa berlangsung. Tetapi kalau misal kemudian konteksnya berpotensi memunculkan ketersinggungan, mhm. berpotensi memunculkan rasa tersubordinasi, maka hati-hati, hal itu berpotensi justru menjadi sebuah celah bagi terjadinya fragmentasi internal di dalam kekuasaan baru nanti. Iya, menarik ya, apalagi tadi mengambil contoh Filipina, cuman kan kalau saya lihat Filipina ini kan karena Katolik, Katolik ini punya teologi pembebasan, Di agak Islam juga ada, Bang, ya modelnya Hasan Hanafi. ya, tapi belum belum berkuasa. Kalau di sana kan sudah berkuasa, Iya iya. ya. Kemudian yang kedua, ini memang dia tuh di sana bukan orang Jawa, bukan orang Solo. Iya iya Ah, di iya. sini tuh beda, orang Jawa, orang Solo tuh bisa cari cara bagaimana menyelesaikannya. Ribut, berkelahi,
tapi biasa solusinya tetap sejuk kan gitu. Nah, di Iya, sana nggak bisa, ya. Jadi memang keras sekali konflik karena kalau saya lihat Filipina ini kan ada pengaruh ML apa tuh, yang Filipina Selatan, Moro. Moro, Moro. Moro. Nah, MILF. Moro itu kan pasukannya tuh panglima-panglimanya dekat sama si Duterte kan, Hmm. bahkan mencari tangan kanan mereka juga. Jadi ini memang kepentingan dan Moro ini memang tidak suka sama Bongbong ini, karena mereka justru dibasmi oleh Marcos dulu kan. Iya. Iya. Nah, Iya. jadi itu ada historisnya lah. Ya. Tapi menarik, ya itu artinya itu menjadi pelajaran. Jangan juga ini lengah kan, Iya. sehingga terjadi hal seperti itu tidak kita inginkan terjadi seperti di Filipina misalnya. Nah, sebelum ke Mas Nyarwi, ke Mas Zaky dulu. Ya. Siap. Karena kan bagaimana nih? Ini kan masuknya lewat Demokrat kemudian menjadi Barisan Nasional. Posisi Demokrat ini ya sebagai pendatang baru apa ikut aja atau apa gimana kan? Oh. Gini, mesti dibedakan nih Bang, gitu ya. Heeh. Dalam konteks misalnya kita bicara hari ini mengenai koalisi kabinet Iya, di Indonesia Maju periodenya Pak Jokowi dengan presidennya Pak Jokowi, ya kita iya, memang hari ini adalah anggota baru. Jelas iya, kesetiaan yang pasti Mas AHY sebagai seorang pemimpin tahu adab, tahu etika. iya, Bagaimana organisasi hari ini pemimpinnya adalah Pak Jokowi, iya, yaitu presiden, ya. Nah, tentu kesetiaan beliau tentu kepada Pak Jokowi sampai beliau menuntaskan tugasnya sebagai menteri nanti di Oktober 2024. Tapi pada saat kita bicara mengenai tipikal kayak Barisan Nasional tadi ya, atau bicara mengenai koalisi, koalisi kami jelas Bang, kalau misalnya mengenai 2024 sampai dengan 2029, pemimpin koalisi kami namanya Pak Prabowo Subianto. Kalau bagi Demokrat itu yang hari ini yang menjadi pemimpin kami nanti pada saat Pak Prabowo menjadi presiden di Oktober 2024, ya kesetiaan kami kepada presiden. Hari ini presiden kami adalah Pak Jokowi, kesetiaan kami di kabinet kepada Pak Jokowi. Kan kita bicara mengenai negara nih Bang. Ini kan bukan maunya pribadi iya, nih iya. gitu. Nah nanti, dan kami lihat Pak Prabowo juga, apakah misalnya mohon maaf nih, kan orang hari ini yang kami lihat nih narasi yang sedang dibicarakan, selain satu bicara kecurangan, yang kedua adalah mengenai potensi gesekan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bahkan katanya mengisukan membawa Demokrat dalam konteks apa nih? Wah, Pak Prabowo kemudian mencari backup dengan Pak SBY. Ya kan, karena membuat keseimbangan antara Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Pak SBY. Kami bisa sampaikan hari ini, nggak ada begitu-begitu. Iya, iya. Hari ini Pak Prabowo dengan Pak SBY sering komunikasi misalnya, ya memang dalam konteks beliau ini punya pengalaman ya, Pak SBY bagaimana proses transisi, mengawal transisi, bagaimana dulu ketika beliau menjadi presiden dari Bu Mega ke Pak SBY, lalu bagaimana Pak SBY ke Pak Jokowi. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo gitu. Kemudian yang kedua juga bagaimana pengalaman memimpin negeri ini selama 10 tahun. Bagi Pak Prabowo juga ini suatu istilahnya itu buku yang amat luar biasa bisa reguk oleh beliau gitu ilmunya. Tapi bukan dalam konteks kemudian bertiga ini adalah semacam ada perimbangan kekuatan, enggak. Pak Prabowo yang kami tahu ya sangat menghormati Pak SBY dan beliau juga sangat menghormati Pak Jokowi. Tapi kenapa kemudian pertemuan dengan Pak SBY hari ini lebih banyak misalnya di highlight? Ya karena dengan Pak Jokowi hampir tiap hari ketemu. Kan menteri kan gitu. Iya, iya. Jadi dianggap biasa gitu ya. Dan dengan Pak SBY ini jarang gitu. Nah ini lalu kalau kita balik ke tadi masalah Barisan Nasional Bang. Yang kami tahu Pak Prabowo memang niatannya ingin kolaborasi gitu. Hari ini Barisan Nasional ini ada agak berbeda narasi ini. Karena minggu lalu narasinya adalah seakan-akan Pak Prabowo dan koalisi Indonesia Maju yang Pilpres 2024 kemarin akan membangun koalisi besar dengan hanya menyisakan 1-2 partai di luar. Kan itu tuh sempat Iya, 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 ada iya. narasinya. Lalu hari ini kemudian ada narasi bahwa pemimpinnya adalah di luar ketua umum, kan begitu. Nah, kami melihatnya ini dua narasi yang sebenarnya agak berbeda gitu. Pak Prabowo tuh orang yang kolaboratif yang kami lihat ya. Dan inilah yang kemudian mengapa Demokrat ketika berpisah dengan koalisi sebelumnya bergabung dengan Pak Prabowo ya karena melihat beliau ini tadi kolaboratif, Pak. Jadi dia ingin merangkul semua pihak. Karena bagi beliau ini masalah bangsa, kalau makin banyak yang mengerjakan, ayo ini bagus katanya. Ini kan satu hal. Yang kedua kami lihat juga, ini sederhana. Kami ini baru di koalisi Pak Prabowo waktu September kemarin. Tapi tidak merasa orang baru. Karena beliau menyampaikan kita equal. Kita sejajar. Kita menghormati. Kita bilang Pak Prabowo pemimpin. Enggak, kita sama-sama.
Bahasanya begitu beliau nih kepada Pak SBY. Saya kan hadir nih di Hambalang 17 September itu ketika isanya itu akad nikahnya terjadi antara Demokrat dengan Pak Prabowo, lalu dengan teman-teman Golkar, lalu dengan teman-teman PAN dan teman-teman partai yang lainnya yang juga mendukung Pak Prabowo. Di situ terasa sekali keakraban, kehangatan dan itu tidak fake, tidak manis di luar, di dalamnya mohon maaf ya saling tikam, enggak. Tapi kita manis di luar, di dalam juga manis gitu. Dan Pak Prabowo sampai hari ini sebelum menang dan ketika setelah menang pun perilakunya tetap sama kepada Demokrat. Komitmennya juga tetap sama, komunikasi juga tetap baik, baik ke Pak SBY maupun ke Mas AHY gitu. Itu kita Jadi kasih judul nanti ya. Judulnya Demokrat manis di luar, manis di dalam. Beda dengan Nasdem. Manis di luar tapi asin di dalam. wah ini ini nggak enak di kita nih kan. Kalau Nasdem kan begitu. Walaupun kita mendukung Anies sebagai calon presiden, kami tetap bersama Jokowi sampai 2024. Nah, kan gitu narasinya kan. Nah, ini mulai nih. Masuk itu, Bang, masuk. Ternyata ini intinya gitu. Enggak, kalau kami ngeliatnya gitu, Bang. Intinya tinggal apakah kemudian tadi ke bawah kami melihatnya beda nih, Bang. Karena saya kan dulu pernah bekerja ya di perusahaan kopi yang multinasional yang menguasai berbagai pasar di dunia. Negara-negara manapun dia datang dia selalu menjadi nomor 1. Tapi begitu Indonesia nggak bisa. Kenapa? Setiap daerah di Indonesia punya kekhasannya masing-masing. Ada kopi Lampung, kopi Toraja, kopi bahkan di Jogja tuh ada. Yang rupa kopi Aceh. Ya kopi Aceh, ya pasti Sanger, ya kan? Kopi Aceh. Masuk kopi Pontianak, ya lupa. Saya kan dari Pontianak, saya Bang Maman ini kan. Nah, ada kekhasannya sehingga bagi kami bicara mengenai koalisi sangat memungkinkan misalnya kita bicara di pilkada. Tetapi di tiap daerah itu kan juga punya kekhasannya masing-masing. Punya kekuatannya masing-masing kan begitu. Memang kalau kita bicara mengenai penyederhanaan partai politik, masalahnya hari ini di Indonesia memang kompleksitas kekuatan politiknya ini luar biasa gitu. Jadi kalau menurut kami pemaksaan penyederhanaan itu juga tidak baik sebenarnya. Tapi biarkanlah berjalan dengan dinamikanya masing-masing. Hanya hari ini koalisi Pak Prabowo ya. Hari ini saya duduk nyaman bukan karena sahabat kami ya, ketua umum kami menjadi menteri tanggal 21 Februari. Tapi kami nyaman sebenarnya karena 14 Februari kami bersama teman-teman Gerindra, bersama Bang Maman ya, Golkar, PAN dan teman-teman lain, hari ini menjadi pemenang di pemilu. Jadi Demokrat bisa kembali ke pemerintahan 2024, 2029. Ini rasanya beda, Bang. Saya datang podcast juga kok diundang tuh agak beda tuh rasanya. Sebelumnya kayaknya gimana gitu, selalu menjadi pihak yang sendirian ya, loneliness gitu ya. Tapi hari ini kok kayaknya nyaman sekali gitu. Apalagi ternyata sejak 21 Februari kan begitu. Ternyata tidak hanya 2024 2029, ternyata 2024 ini ada peluang juga untuk mengabdi kepada negara di pemerintahan gitu. Nyaman di atas kuda. Oh iya. Bisa. Mas Nyarwi silakan Mas Nyarwi. Ini kita langsung aja closing statement. Iya, Bang. Tadi yang saya bilang, Pak, kalau yang ideal kita kan lihat politik pengen yang ideal-ideal ya. Barisan nasional atau apa istilahnya lah. Itu memang di atas kertas itu enak gitu ya. Kita punya pemerintahan yang lebih efektif gitu ya. Kira-kira manajerialnya itu linear gitu ya dari pusat sampai daerah gitu. Dan kita itu kan bukan negara federal, unitary state ya. Maka sebenarnya logika itu masuk kalau dari sisi itu karena negara kesatuan. Artinya tidak ada federalisme di dalamnya ya. Malaysia yang federal aja masih bisa ya. Nah kita yang unitary kok nggak bisa, makanya kita agak biasanya gengsi gitu ya. Pengennya barisan nasional ya lebih hebat di Indonesia dibandingkan Malaysia kan gitu Bang. Tetapi kita itu kan negara yang unity and diversity kan Bang. Keragamannya luar biasa. Tadi Bung Zaki cerita kopi saja udah merepresentasikan itu. Belum kita cerita yang lain loh Bang. Oh itu keragamannya luar biasa. Dan juga seringkali Bang. Kalau Kalimantan bicaranya jeruk. Iya, ada jeruk. Pontianak. Tapi Pontianak kan kopi juga. Kota 1001 warung kopi ya Bang Aman. Nah, belum lagi Bang, kalau kita bicara soal kecenderungan sikap perilaku semuanya Bang. Pemilih bisa, elit juga bisa. Saya contohkan Bang, pemilih saja dulu. Sampai hari ini gitu ya, untuk misalnya di atas 70% preferensi pemilih ya, dari ke partai atau caleg itu ke pileg, ke pilpres, itu aja susah. Ceritanya tadi Bung Maman ya, ini dalam konteks ini Golkar misalnya untuk pilpres ini paling terbesar 70-an% ya, misalnya konsisten dengan capres yang diusung. Itu baru istilahnya pilihan politik pileg nasional dengan pilpres Bang. Belum kalau kita lihat Bang, pileg DPR RI, pileg DPRD, kabupaten kota dan provinsi.
Itu yang tidak linear juga luar biasa, Bang. Gitu loh. Makanya kita bisa temukan gitu dalam banyak hal basis yang misalnya di provinsi ini kuat gitu, kabupaten lumayan, tapi di RI-nya lemah. Ada juga sebaliknya gitu ya. Nah, linearitas yang seperti ini itu saya kira juga sulit sekali ya yang kita dapatkan dari pemilih. Belum lagi misalnya pemilih itu kadang mungkin tidak tahu juga, Bang. Partai ini ada di blok koalisi mana gitu loh. Ya. Jangan-jangan misalnya ada sebagian pemilih Partai Demokrat yang masih berpikir juga gitu bahwa Partai Demokrat di luar pengusung Prabowo Gibran kemarin yang di stop Pak Jokowi misalnya begitu. Nah, maksud saya ini juga tadi makanya kata Abang misalnya bahwa mengatur ini saya kira tantangannya satu di pemilih yang seperti ini. Itu satu. Terus yang kedua, Bang, di elit. Ya, elit-elit kita kadang-kadang dihadapkan pada situasi politik di mana masing-masing situasi lokal juga unik. Ya, ada relasi-relasi yang tidak hanya bicara pemerintahan pusat, tetapi juga relasi antar partai bahkan keluarga di beberapa daerah seperti itu. Nah, ini yang kalau itu misalnya dibuat regulasi yang strict bahwa ini tidak bisa dilakukan gitu, saya kira juga terjadi migrasi elit ya dalam beberapa partai. Karena dan itu sudah terbiasa Bang terjadi. Kalau kepentingan di sini nggak terwadahi gitu, pindah ke sana kan gitu. Karena juga sebagiannya dia punya saham juga katanya kan gitu, Bang. Entah lewat mana kan gitu. Nah, di sini yang saya lihat itu juga menyulitkan gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini juga menarik, Bang, sebenarnya kadangkala proses perumusan kebijakan juga, Bang. Itu ini saya lihat mungkin partai itu tidak ada koordinasi di dalam organisasi. Partai mau intra di dalam blok koalisi. Merumuskan regulasi seringkali itu tidak sebaran diskusinya tidak merata, Bang. Jadi misalnya ya, Partai Golkar maunya begini, Demokrat begini, ya yang lain begini misalnya, dalam satu sistem pemerintahan gitu ya. Nah itu saya kira diskusinya nggak sampai gitu loh Bang. Idealnya misalnya RUU dibahas di DPR RI gitu, nanti implikasi ke daerahnya kayak apa dan seterusnya itu juga masuk gitu loh diskusi. Nah kita belum sampai Bang pada level itu gitu. Nah sehingga saya belum bisa membayangkan ini sangat ideal kira-kira gitu karena kita unitaristik sekali lagi bukan federal. Bahkan yang federal aja berusaha seperti itu, ya. Nah, tetapi fakta di lapangan dengan kondisi diversity Indonesia itu sendiri dan itu menjadi kekayaan demokrasi kita, itu akan menyulitkan. Dan kalau itu dipaksakan dengan cara yang keras, Bang. Waduh, ini tuduhan-tuduhan terhadap anti demokrasi makin keras sekali, Bang. Dan itu saya kira tidak menguntungkan bagi yang sedang di posisi kekuasaan. Karena tadi akan mudah disoroti sebagai rezim yang mungkin lebih otoriter, kira-kira gitu, Bang. Ya memang agak sulit ya. Problemnya kalau saya lihat kadang-kadang kan figur yang punya elektabilitas tinggi itu berada di luar koalisi ini. Nggak mungkin kan bisa betul. menang melawan ini. Iya. Kan pengalaman kita begitu. Koalisi besar di daerah bisa mengalahkan bahkan yang independen. Itu memang problem ya tadi yang disampaikan oleh Prof ini sama Prof Umam sama Mas ini. Ngarwi. Mungkin kalau ada closing statement Kang Maman? Ya kalau dari sisi saya sih, bagi saya isu koalisi ataupun koalisi barisan nasional ya, saya pikir itu biarkan menjadi konsumsi diskusi kita di internal lah koalisi dan pembahasan di bos-bos di atas lah ya. Ya. Karena saya pikir beliau-beliau di atas pasti sudah menyiapkan dan sudah punya perencanaan formulasi dalam rangka untuk membangun stabilitas politik. Sebetulnya kan kata kuncinya ini kalau istilah saya Bang di dunia saya Bang, di dunia perminyakan itu ini mau mencari titik kesetimbangan baru. Jadi ada istilahnya Bang, kalau kita mau pressure build up test Bang namanya. Kita mau tes sumur itu Bang. Jadi habis kita ngebor, pasang wellhead, ditutup dulu tuh Bang. Itu pressure-nya udah macam-macam tuh. Nah itu kita mau ketemu titik kesetimbangan baru. Nah ini yang terjadi. Jadi sebetulnya kan arahnya mau ke sana semua. Jadi artinya bagi kita, tujuan kita sekarang adalah mau masuk kepada stabilitas politik dan membangun titik kesetimbangan politik baru yang tentunya arahnya kan untuk mengeksekusi program. Jadi biarkan itu menjadi ranahnya bos-bos ataupun komandan-komandan kita di atas lah. Ya. Saya pikir itu aja Bang. Ya, saya kira kita cukupkan dulu ya. Siap. Ya. Terima Lama kasih. ya tuh temanya Bang Zulfan. panjang ya ternyata. Nanti kalau Ini kita bisa tambah tema dibagi. lagi ada nanti sampai buka kita. Tapi insya Allah pasti kita akan berlanjut lagi ya Ya, pada ya. episode yang akan datang.
Kita lebih khusyuk karena majelis ini karena Ramadan, Mas. Oh, Ya. Jadi Soalnya makanya majelis gitu. lebih lama, Mas. Biasanya kan majelis taklim. Oh iya, Majelis majelis antitesis. Majelis tesis. Baru lihat ya. Ini khusus untuk di atas kita pakai majelis antitesis. Tapi ini program dari Unpacking Indonesia. Oke. Gitu. Jadi Mantap. supaya orang bingung ini apa di atas nih rame-rame nih. Iya. Baik, terima kasih Sip. Sama-sama. Terima kasih Bang. Bang. Mas Makasih, Zaki, Bang. Makasih. Prof Umam, Makasih, Ya, Bang. makasih. Mas Ya. Jarwi. Siap, Bang. Bos. Ya. Sampai ketemu Ya. lagi. Mas Oke. Umam. Oke. Bulan Kawan, Ramadan ini makasih. kita Ya, luar makasih, biasa. Bang.